Bu, menginap. Seketika aku menoleh pada ibu. Gerakan tanganku yang sedang mengaduk nasi di penggorengan pun berhenti. Iya, jawab ibu santai sambil mengelap tangannya pada hentowel, lalu kembali berkata, dia pernah nyelamatin Arjuna waktu kena bullying dulu. Maklum, kami keluarga biasa yang masuk sekolah elit. Apalagi Yuna cuma pakai beasiswa untuk bisa sekolah di sana. Aku semakin penasaran. Segera kumatikan kompor yang kebetulan memang nasi gorengnya sudah matang lalu fokus mendengarkan cerita ibu. Mas Yuna pernah dibully, Bu? Sering. Ibu mengambil wadah untuk nasi goreng lalu memberikannya padaku. Aku menerimanya. Terus, gimana ceritanya Mbak Hanum akhirnya bisa menolong Mas Yuna? Dia kan cewek. Bu, tanyaku semakin penasaran sambil memindahkan nasi goreng ke wadah yang diberikan ibu. Nasi gorengnya ditaruh di meja dulu. Enduk, nanti ibu ceritakan. Titah ibu dan segera aku laksanakan. Kemudian ibu mengajakku untuk duduk, beresin dapurnya nanti aja. Sekarang sini duduk biar ibu ceritakan tentang Yuna yang sering dibully. Iya, Bu, aku duduk berhadapan dengan ibu di kursi meja makan dan bersiap untuk menyimak. Dari pertama masuk sekolah di sana, Yuna cerita ada beberapa anak yang gak suka padanya. Dia sering diejek dan jadi bahan olokan. Yuna sadar dia sekolah di sana karena beasiswa, makanya Yuna hanya bisa diam tiap kali teman-temannya membuli. Namun, saat salah satu dari mereka menghina almarhum bapaknya yang cuma supir angkot, Yuna mulai melawan hingga sempat berkelahi. Yuna babak belur karena dikeroyok. Di saat itulah Hanum datang menyelamatkan Yuna dan membawa Yuna ke rumah sakit. Kalau tidak ada Hanum, mungkin keadaan Yuna semakin parah. Ibu menjeda cerita dan aku tak berkeinginan untuk menyelah. Aku masih setia bersama mode nyimak hingga akhirnya ibu meneruskan ceritanya. Hanum juga membantu biaya rumah sakit sampai Yuna sembuh. Dia juga berhasil mencegah yayasan mencabut beasiswa untuk Yuna. Semenjak itu mereka berteman dan gak ada lagi yang membuli Yuna. Hanum juga sering main ke sini, mencarikan pekerjaan paruh waktu untuk Yuna dan banyak lagi yang lainnya. Tapi entah kenapa setelah mereka lulus, Hanum gak pernah kesini lagi. Kata Yuna, dia kuliah di luar negeri. Apa mereka sempat punya hubungan spesial? Bu, pacaran misalnya? Aku langsung bertanya saat ibu selesai bercerita. Semoga ibu gak menutupi apapun. Kamu ini, ibu tertawa kecil. Status sosial kami sangat berbeda. Enduk, mana mungkin mereka pacaran? Tapi apa? Bu, aku langsung menyelah karena ibu menjeda ucapannya. Lagi ngomongin apa? Sih, serius banget. Saat ibu mulai membuka mulutnya, tiba-tiba Mas Yuna muncul dan ikut menyela. Mas, baru aja aku mau panggil Mas buat sarapan. Aku sedikit gugup. Khawatir suamiku ini tahu bahwa aku sedang mencari tahu tentang Hanum. Ini, si Wulan tanya tentang Hanum, sahut ibu. Oh, kami baru bertemu tadi malam di acara reuni, ujar Mas Yuna seraya duduk di sebelahku, lalu dia memandangku. Kenapa nggak tanya-tanya ke Mas? Gak kenapa-kenapa. Sih, cuma pengen dengar versi kamu sama ibu. Aku nyengir kuda saat menjawabnya. Ya sudah, ceritanya dilanjut nanti saja. Sekarang kita sarapan dulu. Yuk, sebentar lagi Yuna akan kerja. Ibu lalu berdiri hendak mengambil piring di dapur, dan segera ku cegah. Biar Wulan saja. Bu, tanpa menunggu jawaban ibu, aku langsung berjalan cepat menuju dapur mengambil piring dan keperluan lainnya untuk kami sarapan bertiga.
Saat sedang sibuk di dapur, Mas Yuna berteriak. Piringnya tambah satu lagi. Ya, Lan, ada tamu nih. Tamu? Siapa yang datang pagi-pagi begini? Aku bermonolog sendiri, tetapi tetap mengerjakan apa yang diperintahkan suamiku. 4 piring dan 4 gelas beserta minumannya sudah aku siapkan di atas meja dapur. Kini tinggal membawanya ke ruang makan bergantian. Aku membawa piringnya terlebih dahulu. Sedikit terburu-buru karena di samping gak enak sama tamunya. Aku juga penasaran siapa gerangan tamu yang datang menumpang sarapan di sini. Namun, alangkah terkejutnya saat sampai di ambang pintu yang terhubung dengan ruang tengah. Aku melihat seorang wanita sedang bergelendot manja di lengan Mas Yuna. Darah seakan mendadak terasa panas, apalagi melihat Mas Yuna yang juga terlihat biasa saja digelendotin begitu. Sepertinya sudah terbiasa. Siapa sih perempuan itu? Aku hanya bisa melihat punggungnya yang tertutup rambut pirang. Hafuh, aku menetralkan perasaan agar tetap terlihat tenang dan cantik. Untung tadi sempat memakai bedah dan gincu tipis-tipis, jadi kayaknya nggak terlihat kucel-kucel amat. Aku mendekati Mas Yuna dan menaruh piring yang kubawa tepat di depannya. Lalu berpura-pura terkejut melihat lengan Mas Yuna yang sedang diapit perempuan itu. Astagfirullah, suamiku, tanganmu kenapa? Ujarku bernada selembut mungkin, lalu menarik tangan Mas Yuna. Namun, tidak segampang itu. Perempuan yang ternyata adalah Hanum tak lantas membiarkan aku mengambil tangan suamiku sendiri. Dia tetap menahannya. Apaan sih? Sentaknya masih memegang tangan Mas Yuna. Oh gitu. Ya, oke. Balasku santai lalu mengambil ponsel di saku dasar panjangku. Mau ngapain kamu? Mau memotret kami terus curhat di sosial media? Gitu, norak, tuduh Hanum. Jangan. Sayang, Mas Yuna panik. Dia langsung melepaskan tangan Hanum yang menempel padanya. Aku gak ngapa-ngapain. Kok, Hanum memang sudah menganggapku sebagai abangnya sendiri, makanya dia terbiasa begitu. Kita gak ada hubungan apa-apa. Kok? Hanum mencebik seraya melipat tangannya di depan dada. Siapa yang mau memotret kamu? Mas, menuhi memori aja. Sanggahku. Terus, itu ngapain pegang handphone? Tanya Mas Yuna. Buat nyatet. Jawabku santai sambil mengotak-atik handphone. Nyatet apa? Mas Yuna mengernyit. Nyatet apa yang Mas Yuna lakuin barusan bersama Mbak Hanum? Mas Yuna masih terlihat bingung. Gini loh, Mas, kamu kan imam aku. Ya, dan aku makmumnya, sebagai makmum yang baik. Bukankah harus mengikuti apa yang imamnya lakukan? Makanya aku mencatat saat Mas Yuna pegang-pegangan tangan sama Mbak Hanum. Maksud kamu akan melakukan hal yang sama dengan laki-laki lain? Begitu, Mas Yuna langsung menyela. Ya iyalah, kan aku makmumnya, ya nggak bisa gitu dong. Kan Hanum sudah kuanggap saudara. Kalau begitu, aku juga boleh begitu dong sama Mas Bima tetangga aku. Dia juga udah kuanggap abang. Oke, aku minta maaf. Mas Yuna lantas bangkit dan menggapai telapak tanganku. Aku gak akan melakukan itu lagi. Yuhui, berhasil. Hanum semakin meradang pastinya. Sampai di sini jelaskan. Harusnya sih sudah ya. Apaan? Sih, Jun. Lebay banget deh istrimu. Kayak gitu doang juga.